Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai latihan soal seleksi kompetensi teknis tambahan P3K Kementerian Agama tahun anggaran 2023 mengenai moderasi beragama. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengupload beberapa soal juga, ada 15 nomor. Di video ini merupakan kelanjutan soalnya, 15 nomor juga. Ini merupakan tipe soal yang kedua dalam seleksi moderasi beragama. Bagi Bapak Ibu yang masih belum tahu mengenai tipe-tipe soal pada moderasi beragama, sudah saya spill pada video saya yang sebelumnya saat latihan soal tentang dasar hukum dan nilai-nilai pada butir-butir Pancasila. Silahkan Bapak Ibu bisa menonton terlebih dahulu, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Oh iya, untuk di video kali ini mengenai kasusnya ada beberapa kasus yang memang dulu muncul saat saya mengikuti seleksi moderasi beragama. Namun untuk opsi jawabannya berbeda ya, karena saya tidak sepenuhnya ingat, saya hanya ingat kasusnya saja. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan latihan soalnya ya. Kita bahas soal nomor 16. Sebuah desa tengah menghadapi permasalahan terkait penggunaan sound system pada acara hajatan. Beberapa warga mengeluhkan tingginya volume yang mengganggu ketenangan mereka, sementara pihak yang menggelar hajatan berpendapat bahwa ini adalah bagian dari tradisi dan ekspresi kegembiraan. Bagaimana Anda sebagai kepala desa akan menangani keluhan warga terkait volume suara hajatan yang tinggi? A. Melarang penggunaan sound system pada hajatan. B. Mengatur batas maksimal volume yang dapat digunakan. C. Memberikan izin penggunaan sound system dengan catatan waktu tertentu. D. Menganjurkan dialog terbuka antara warga dan pihak yang menggelar hajatan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang D, yaitu menganjurkan dialog terbuka antara warga dan pihak yang menggelar hajatan. Nah, jadi pendekatan ini memberikan ruang untuk membahas masalah dengan melibatkan kedua belah pihak, baik dari pihak penyelenggara hajatan maupun dari warga. Nah, dialog terbuka ini nantinya dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan perspektif masing-masing. Kita lanjut soal nomor 17. Seorang warga di suatu komunitas diduga terlibat dalam sindikat terorisme. Informasi ini telah menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan di antara warga sekitar. Sebagai pemimpin komunitas, langkah apa yang akan Anda ambil dalam menanggapi dugaan keterlibatan warga dalam sindikat terorisme? A. Mengumumkan informasi ke seluruh komunitas untuk meningkatkan kewaspadaan. B. Melibatkan pihak berwenang untuk menyelidiki dan menangani kasus ini secara rahasia. C. Mengusir warga yang diduga terlibat dari komunitas. D. Mengadakan pertemuan komunitas untuk membahas situasi ini secara terbuka. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi di sini kita bisa melibatkan pihak berwenang untuk menyelidiki dan menangani kasus secara rahasia. Kalau jawaban yang A, di sini kan mengumumkan informasi ke seluruh komunitas untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, ini belum sepenuhnya memberikan solusi ya, karena hanya sekedar mengumumkan saja untuk waspada. Nah, tapi tidak ada tindakan selanjutnya lagi kan, tidak ada tindakan lainnya. Nah, kalau yang C ini juga sama saja dengan langsung menghakimi ya, belum tentu
warga tersebut memang terlibat terorisme karena hal ini masih diduga, masih dugaan ya. Kalau yang D, mengadakan pertemuan komunitas untuk membahas situasi ini secara terbuka. Nah, kalau pertemuan secara komunitas, ibaratnya warga yang diduga terlibat dalam sindikat itu ikut pertemuan untuk membahas secara terbuka, ya bisa jadi nanti mereka mengelak ya. Jadi jawaban yang tepat memang yang B. Nah, untuk jawaban yang B ini memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan hukum. Melibatkan pihak berwenang dapat membantu mengidentifikasi dan menangani situasi ini tanpa menciptakan ketegangan di antara warga komunitas. Kita lanjut soal nomor 18. Sebuah rumah di sebuah lingkungan diketahui menjadi tempat berkumpulnya suatu kelompok agama tertentu. Kegiatan di dalamnya bersifat tertutup dan menimbulkan kecurigaan di antara beberapa warga. Bagaimana Anda sebagai kepala lingkungan akan menangani laporan kecurigaan dari warga terkait tempat berkumpul kelompok agama yang bersifat tertutup? A. Melakukan inspeksi mendadak tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. B. Mengundang perwakilan kelompok agama untuk menjelaskan aktivitas mereka. C. Memasang kamera pengawas di sekitar rumah untuk memonitor kegiatan. D. Melibatkan aparat keamanan untuk menyelidiki tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi kita bisa mengundang perwakilan kelompok agama tersebut untuk menjelaskan aktivitas mereka. Bisa saja itu bukan seperti apa yang warga duga atau apa yang warga curigai sebelumnya. Kalau yang A, melakukan inspeksi mendadak tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya, ini tindakannya tidak tepat ya. Kita juga belum tahu kan aktivitas yang dilakukan sebenarnya apa. Bagaimana jika aktivitas yang dilakukan ternyata itu merupakan aktivitas yang positif saja, hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Nah, untuk yang C, memasang kamera pengawas. Dengan memasang kamera pengawas saja, kita tidak akan pernah tahu aktivitas apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kalau yang D, melibatkan aparat keamanan. Nah, ini sudah terlalu jauh ya, karena kita belum tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa, bisa jadi tidak sesuai dengan kecurigaan warga. Jadi tindakan yang tepat ya B. Mengundang perwakilan kelompok agama tersebut untuk menjelaskan aktivitas mereka. Sambil nantinya kita bisa mantau kelanjutannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan opsi yang B ini memprioritaskan dialog dan transparansi, mengundang perwakilan kelompok agama untuk memberikan penjelasan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan sifat kegiatan mereka tanpa mengambil langkah yang terlalu invasif. Kita lanjut soal nomor 19. Seorang individu mendengar bahwa ada orang lain yang menyatakan hal-hal tidak baik tentang agama yang dianutnya. Hal ini menciptakan ketegangan dan membuat individu tersebut merasa terpanggil untuk menanggapi. Sebagai individu yang mendengar pernyataan tidak baik tentang agama Anda, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menanggapi situasi ini? A. Menghadapi orang tersebut secara langsung dan menegurnya. B. Mengabaikan pernyataan tersebut dan mencoba melupakan. C. Mengajak orang tersebut untuk berdialog dan mencari pemahaman. D. Melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang untuk tindakan hukum. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi kita bisa mengajak orang tersebut untuk berdialog dan mencari pemahaman. Jadi kita bisa menciptakan ruang untuk berdialog adalah langkah yang konstruktif dan bisa memungkinkan adanya pemahaman bersama. Ini memberikan kesempatan untuk meredakan ketegangan
dan membuka pintu untuk berbicara secara terbuka. Kita bisa memberikan pemahaman secara perlahan gitu. Kita lanjut soal nomor 20. Seorang individu menerima ajakan untuk menghadiri peringatan agama lain yang diadakan oleh teman atau kolega. Individu tersebut merasa bimbang dan ingin menjaga sikapnya tanpa menyakiti perasaan orang yang mengundang. Sebagai individu yang menerima ajakan tersebut, bagaimana Anda akan menanggapi ajakan untuk menghadiri peringatan agama lain? A. Menolak ajakan dengan tegas karena perbedaan keyakinan. B. Menerima ajakan tanpa ragu-ragu dan berkomitmen untuk hadir. C. Mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memahami sifat peringatan agama tersebut sebelum memberikan jawaban. D. Mengutarakan kebimbangan dengan tulus kepada pihak yang mengundang dan mencari solusi bersama. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi untuk jawaban C ini merupakan pilihan yang paling tepat ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut terlebih dahulu biar kita tahu kegiatan yang akan dilakukan itu yang seperti apa. Apakah bisa kita ikuti hanya untuk sekedar menghormatinya atau kita tidak bisa mengikutinya. Kalau yang A itu kan langsung menolak ya, padahal kita belum tahu pasti peringatan agamanya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Untuk yang B, menerima ajakan tanpa ragu-ragu, ini juga terlalu gegabah atau terlalu cepat ya. Kita belum tahu kegiatannya seperti apa. Untuk yang D ini, kalau misalkan di sini kan mencari solusi bersama ya pasti teman kita akan tetap mengajak kita, ayolah ikut aja gitu. Jadi kita yang bisa memutuskan sendiri kan, menyesuaikan dengan agama kita. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Di sini mengajukan pertanyaan lebih lanjut adalah langkah yang bijaksana untuk memahami lebih baik konteks dan sifat peringatan agama. Ini membuka ruang untuk berkomunikasi dan menentukan respon yang sesuai. Kita lanjut soal nomor 21. Sebuah masyarakat terdiri dari beragam kelompok etnis dan kepercayaan agama. Namun, beberapa warga mulai merasa khawatir dengan adanya pencampuran budaya dan agama dalam beberapa kegiatan masyarakat. Sebagai pemimpin masyarakat, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menangani kekhawatiran warga terkait pencampuran budaya dalam upacara keagamaan? A. Menetapkan aturan ketat terkait tata cara pelaksanaan upacara keagamaan. B. Mendorong dialog terbuka antar kelompok untuk mencari pemahaman bersama. C. Mengadakan pertemuan terbatas antara pemimpin kelompok etnis dan agama. D. Melarang praktik budaya tertentu dalam kegiatan keagamaan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kita ingat kembali mengenai indikator dari moderasi beragama itu adalah akomodasi terhadap budaya ya. Jadi kita sebenarnya boleh kok mencampur budaya asalkan tidak menentang dengan ajaran agama kita. Nah, kita cek jawabannya. Kalau misalkan yang A, ini kan menetapkan aturan ketat. Nah, ini berarti kita sudah langsung membatasi kan, padahal kita belum tahu apakah budaya yang digunakan tersebut masih boleh atau tidak, bertentangan dengan agama kita atau tidak. Kemudian kalau jawaban yang C, mengadakan pertemuan terbatas. Nah, di sini kan terbatas, hanya pemimpin kelompok dan agama saja. Berarti kita tidak mengajak seluruh masyarakat ya, padahal penting juga untuk memberikan pemahaman kepada warga karena di sini warga mulai merasa khawatir. Nah, jadi banyak warga yang merasa khawatir. Kalau yang D ini benar-benar langsung melarang, padahal boleh kan berdasarkan indikator moderasi beragama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Nah, untuk jawaban yang B ini memprioritaskan dialog sebagai sarana untuk memahami kekhawatiran dan perspektif masing-masing kelompok. Dialog terbuka dapat menciptakan kesepahaman dan mencari solusi bersama tanpa melibatkan larangan atau aturan yang terlalu ketat. Kita lanjut soal nomor 22. Sebuah komunitas kecil memiliki beberapa warga yang sangat tertutup dan rumah mereka sering kedatangan orang asing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara warga sekitar dan menimbulkan pertanyaan tentang alasan dibalik kedatangan orang asing ke rumah-rumah tersebut. Sebagai pemimpin komunitas, langkah apa yang akan Anda ambil untuk memahami alasan dibalik kedatangan orang asing ke rumah-rumah warga tersebut? A. Memberlakukan larangan untuk orang asing berkunjung ke rumah warga tersebut. B. Mengadakan pertemuan dialog antara warga komunitas kecil tersebut dan warga sekitar untuk berbagi informasi dan pemahaman. C. Menghubungi pihak berwenang untuk menyelidiki rumah-rumah tersebut. D. Meningkatkan keamanan di sekitar rumah warga tersebut yang tertutup. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi ini solusi yang tepat ya. Jadi kita di sini terlibat aktif untuk mencari solusi, tapi menyesuaikan dengan moderasi beragama juga. Kita bisa mengadakan pertemuan dialog antara warga komunitas tersebut dengan warga sekitar untuk berbagi informasi dan pemahaman. Jadi nanti tidak akan menimbulkan kesalahpahaman lagi karena kita sudah tahu aktivitas yang mereka lakukan itu apa. Orang asing tersebut ke situ ngapain gitu. Kalau jawaban yang A ini kan memberlakukan larangan untuk orang asing. Nah, ini sudah langsung melarang ya, padahal kita tidak tahu tujuan mereka datang itu untuk apa. Bagaimana kalau misalkan tujuan mereka datang ternyata membawa hal yang positif, bukan hal yang aneh-aneh gitu. Kan kita tidak bisa langsung melarangnya. Kalau jawaban yang C, menghubungi pihak berwenang untuk menyelidiki rumah-rumah tersebut. Nah, ini tindakannya sudah terlalu jauh juga ya. Kita malah langsung melibatkan pihak berwenang untuk menyelidiki. Padahal harusnya ya kita sebagai pemimpin komunitas harus menyelidiki sendiri dulu. Kalau yang D, meningkatkan keamanan di sekitar rumah. Nah, kalau hanya meningkatkan keamanan, kita tidak tahu tujuan mereka apa kan. Jadi, yang D tidak tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, pendekatan ini atau jawaban yang B ini memberikan kesempatan untuk saling berkomunikasi dan memahami alasan dibalik kedatangan orang asing. Dialog terbuka dapat membuka saluran komunikasi yang positif tanpa melibatkan larangan atau tindakan yang terlalu tegas. Kita lanjut soal nomor 23. Seorang individu menemui seseorang yang memiliki pandangan agama yang berbeda dengan dirinya. Keduanya terlibat dalam diskusi, namun perbedaan pandangan tersebut menciptakan ketegangan. Sebagai individu yang mengalami perbedaan pandangan agama, langkah apa yang akan Anda ambil untuk merespon situasi ini? A. Meneruskan diskusi dengan tetap mempertahankan pandangan sendiri. B. Menghentikan diskusi dan menghindari orang tersebut. C. Mencoba memahami pandangan orang tersebut tanpa harus menyetujui. D. Menyatakan bahwa pandangan orang tersebut salah dan mencoba mengubahnya. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kita coba cek jawabannya satu persatu ya, mulai dari yang A. Meneruskan diskusi dengan tetap mempertahankan pandangan sendiri. Nah, kalau kita meneruskan diskusi, sementara kita kekeh untuk mempertahankan pandangan sendiri, ya nanti yang ada kita bakal debat terus, atau ini menimbulkan konflik ya. Hal ini tidak baik. Nah, untuk yang B, menghentikan diskusi dan menghindari orang tersebut. Nah, ini berarti lari dari masalah ibaratnya kan, karena kita menghindari orang tersebut, jelas salah. Kalau yang D, menyatakan bahwa pandangan orang tersebut salah
dan mencoba mengubahnya. Nah, ini kalau moderasi beragama kan kita harus bersikap toleransi juga kan. Jadi tindakan yang tepat itu menurut saya adalah yang C. Kita bisa mencoba memahami pandangan orang lain tanpa harus menyetujui. Ini merupakan langkah awal untuk menciptakan dialog yang saling menghormati. Selama perbedaan pandangan tersebut tidak benar-benar menyimpang dari aturan, ya tidak masalah gitu. Tidak harus semua pendapat orang lain harus sama dengan pendapatnya kita. Lanjut soal nomor 24. Sebuah masjid di tengah pemukiman padat penduduk menggunakan speaker untuk adzan dan ceramah. Beberapa warga merasa terganggu oleh volume yang tinggi dan mengajukan keluhan terkait hal ini. Bagaimana Anda sebagai pemimpin komunitas akan menangani keluhan warga terkait tingginya volume speaker masjid? A. Meminta masjid untuk mengurangi volume speaker. B. Mendorong dialog terbuka antara pihak masjid dan warga. C. Memberlakukan pembatasan waktu untuk penggunaan speaker masjid. D. Melarang penggunaan speaker masjid secara keseluruhan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, kita bisa mengadakan dialog terbuka antara pihak masjid dan warga. Dengan adanya dialog terbuka ini, nantinya bisa memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Dialog terbuka dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan perspektif masing-masing. Nah, kalau tidak salah, untuk volume speaker ini ada aturannya, tidak boleh melebihi berapa gitu. Nanti mungkin bisa saling memberikan pemahaman dalam dialog terbuka tersebut. Kita lanjut soal nomor 25. Dalam suatu masyarakat terjadi kasus penistaan agama yang menciptakan kehebohan dan ketegangan di antara para penganut agama tersebut. Warga merasa tersinggung dan merasa perlunya tindakan yang diambil untuk menangani situasi ini. Sebagai pemimpin masyarakat atau pihak berwenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menangani kasus penistaan agama ini? A. Menindak tegas pelaku tanpa memberikan kesempatan klarifikasi. B. Mengadakan dialog antar agama untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi bersama. C. Mengabaikan kasus ini untuk menghindari konfrontasi. D. Memberikan hukuman yang keras tanpa mempertimbangkan konteks. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, kita cek jawabannya satu persatu. Kalau yang A, menindak tegas pelaku tanpa memberikan kesempatan klarifikasi. Nah, ini tanpa memberikan kesempatan klarifikasi yang membuat jawabannya kurang tepat. Untuk yang C, mengabaikan kasus. Nah, ini dari kata mengabaikan kasus sudah jelas ya, tidak tepat. Kalau yang D, memberikan hukuman yang keras tanpa mempertimbangkan konteks. Ini juga salah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Dialog antar agama dapat menciptakan pemahaman, mengurangi ketegangan, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kita lanjut soal nomor 26. Dalam suatu kelompok kecil di sebuah komunitas, beberapa anggota mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan dari ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara warga dan memicu perdebatan tentang bagaimana menanggapi penyimpangan agama. Sebagai pemimpin komunitas, langkah apa yang akan Anda ambil dalam menanggapi tanda-tanda penyimpangan agama di dalam kelompok kecil tersebut? A. Melibatkan pihak berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum. B. Mengadakan forum dialog antara anggota kelompok dan tokoh agama untuk membahas perbedaan pemahaman. C.
menyampaikan peringatan kepada kelompok untuk menghentikan penyimpangan agama. D. Menyampaikan informasi kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap anggota kelompok tersebut. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi di sini kita bisa mengadakan forum dialog antara anggota kelompok dan tokoh agama untuk membahas perbedaan pemahaman ya. Ini nantinya dengan melibatkan tokoh agama dapat terjadi diskusi yang mendalam untuk mencari solusi tanpa langsung melibatkan pihak berwenang atau memberikan peringatan keras. Kita lanjut soal nomor 27. Di suatu lingkungan masyarakat, terdapat seringnya kegiatan keagamaan di tempat umum yang mencakup penggunaan speaker untuk memberikan ceramah dan melantunkan doa. Hal ini menyebabkan beberapa orang merasa terganggu, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari keberagaman masyarakat. Sebagai pemimpin masyarakat, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menanggapi keluhan terkait frekuensi kegiatan keagamaan di tempat umum? A. Melarang kegiatan keagamaan di tempat umum untuk menghindari konflik. B. Menetapkan batasan waktu dan volume suara untuk kegiatan keagamaan. C. Meningkatkan dialog antar warga untuk mencari solusi bersama. D. Mengabaikan keluhan karena kegiatan keagamaan adalah bagian dari kebebasan beragama. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi meningkatkan dialog adalah pendekatan yang inklusif, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mencari solusi yang dapat diterima bersama tanpa menghilangkan kebebasan beragama. Kita lanjut soal nomor 28. Di suatu komplek perumahan, terdapat dua kelompok masyarakat yang menganut agama yang berbeda. Kedua kelompok tersebut berencana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Sebagai koordinator kompleks, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menangani potensi tumpang tindih waktu antara kegiatan keagamaan dua agama tersebut? A. Menetapkan waktu yang berbeda untuk masing-masing kelompok agar tidak tumpang tindih. B. Membuat jadwal rotasi sehingga kedua kelompok dapat menggunakan tempat tersebut pada waktu yang bersamaan. C. Memberikan prioritas kepada kelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak. D. Membiarkan kedua kelompok melaksanakan kegiatan di waktu yang bersamaan dan membiarkan mereka menyelesaikan sendiri potensi konflik yang muncul. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi untuk yang B ini menciptakan solusi yang adil yang memungkinkan kedua kelompok melaksanakan kegiatan keberagamaan pada waktu yang bersamaan, menghormati kebutuhan keduanya tanpa menetapkan prioritas tertentu. Jadi dianggap sama ya, kita tidak memihak pada salah satu agama. Kita lanjut soal nomor 29. Sebuah komunitas masyarakat penganut agama tertentu masih sangat kental dengan tradisi-tradisi tertentu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun ini menciptakan identitas kuat dalam komunitas, beberapa orang mungkin merasa tertekan atau kesulitan beradaptasi dengan tradisi tersebut. Sebagai pemimpin masyarakat, bagaimana Anda akan menanggapi keberlanjutan tradisi dalam masyarakat Anda? A. Memperkuat tradisi secara lebih keras untuk menjaga identitas. B. Membuka dialog untuk membahas keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan individu. C. Mengabaikan perasaan individu yang kesulitan dengan tradisi. D. Merancang program adaptasi untuk individu yang kesulitan beradaptasi.
Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Jadi membuka dialog adalah langkah yang inklusif, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan individu. Jadi nanti dengan adanya dialog ini, kita bisa melibatkan antara tokoh agama, kemudian ada warga masyarakat. Kita bisa melihat apakah tradisi turun-temurun ini menyimpang dari agama atau tidak. Ketika tidak menyimpang dari agama, berarti kita tetap bisa melaksanakannya. Karena indikator moderasi beragama ada yang terakhir itu adalah akomodasi terhadap budaya. Kita lanjut soal nomor terakhir ya ini. Dalam suatu masyarakat, terdapat tanda-tanda adanya penyimpangan dari ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk. Hal ini menciptakan ketegangan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sebagai pemimpin masyarakat, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menangani situasi adanya penyimpangan agama di masyarakat? A. Melakukan tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam penyimpangan agama. B. Mengadakan forum dialog untuk memahami penyebab penyimpangan dan mencari solusi bersama. C. Mengabaikan tanda-tanda penyimpangan dan berharap situasinya membaik dengan sendirinya. D. Melibatkan pihak berwenang untuk menangani masalah ini. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi kita bisa mengadakan forum dialog. Ini merupakan langkah inklusif yang memungkinkan pemahaman bersama terhadap akar penyebab penyimpangan dan mencari solusi bersama. Seperti biasa di forum dialog ini tentunya kita tidak boleh lepas dari melibatkan tokoh agama. Nah, itu dia beberapa soal mengenai moderasi beragama. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan P3K Kementerian Agama tahun anggaran 2023. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang sudah menonton video ini bisa lulus menjadi ASN P3K tahun anggaran 2023. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.